Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Putri Aji dengan NIM 2430 1020 225 dengan dosen pengampu Bapak Paul Diman, SPD MPD. Di sini, saya ingin memenuhi tugas akhir dari Bapak Paul Diman, SPD MPD, untuk membuat video pidato. Dengan jenis pidato yang saya bawakan adalah pidato persuasif. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi selamat lingunalatai salam sahujud. Karindem malempang, adil ka talina bacuramin kasaruga, basengat Kak Jubata, arus. Yang saya hormati Bapak Paul Diman, SPD MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, kebahagiaan, dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita merenungkan sejenak betapa berartinya momen ini. Kita berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi untuk saling berbagi inspirasi dan motivasi. Dalam setiap pertemuan, terdapat peluang untuk saling menguatkan dan menciptakan perubahan positif. Di sini, saya ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, yang bukan hanya mengenai kesehatan kita, tetapi masa depan kita. Tema yang ingin saya angkat kali ini adalah jauhi rokok, selamatkan masa depanmu. Hadirin yang saya hormati, pernahkah Anda berpikir tentang dampak rokok dalam kehidupan kita? Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah tahu dan merasa bahwa merokok itu berbahaya. Namun, masih banyak yang terjebak dalam kebiasaan ini. Rokok bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga ancaman bagi masa depan kita. Rokok seringkali dianggap sebagai teman dalam menghadapi tekanan hidup. Namun, mari kita lihat sejenak apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita merokok. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia. Dari ribuan bahan kimia itu, lebih dari 70 diantaranya diketahui dapat menyebabkan kanker. Bahan kimia tersebut merusak hampir setiap organ dalam tubuh kita, mulai dari mulut, tenggorokan, paru-paru, jantung, hingga pembuluh darah. Tentu saja, penyakit-penyakit tersebut tidak datang dalam semalam. Efeknya bisa sangat lama, dan pada akhirnya, rokok akan menghancurkan kualitas hidup kita. Namun, ada satu hal yang sering kali terlupakan, ya, nikotin. Zat adiktif yang terkandung dalam rokok adalah penyebab utama mengapa seseorang sulit untuk berhenti merokok. Ketika kita merokok, nikotin membuat otak kita merasa seolah-olah mendapatkan kenikmatan sesaat. Perasaan ini membuat kita ingin terus menghisap rokok, meskipun kita tahu bahwa dampaknya sangat buruk bagi tubuh kita. Saudaraku, banyak orang yang mungkin merasa bahwa merokok adalah cara untuk melepaskan stres atau tekanan. Saya mengerti, kadang hidup memang penuh dengan tantangan dan tekanan. Namun, mari kita periksa, apakah rokok benar-benar dapat menyelesaikan jumlah tersebut? Justru, rokok malah memperburuk keadaan kita. Merokok tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan bisa menambah beban kesehatan yang pada akhirnya membuat kita lebih cemas dan stres. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Ada seorang teman saya
yang mulai merokok sejak usia 15 tahun. Pada awalnya, ia merokok hanya karena ingin merasa lebih cool atau ingin diterima dalam pergaulan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menjadi kecanduan dan merasa sangat sulit untuk berhenti. Setelah bertahun-tahun merokok, ia didiagnosis dengan penyakit jantung. Dokter mengatakan bahwa penyakit tersebut sangat terkait dengan kebiasaan merokoknya. Akibatnya, ia harus berhenti bekerja dan kualitas hidupnya menjadi sangat terganggu. Saya percaya kita semua tidak ingin mengalami hal yang sama. Kita semua ingin hidup sehat, bahagia, dan meraih impian kita di masa depan. Namun, jika kita terus merokok, apakah kita masih bisa mewujudkan semua itu? Tentu saja tidak. Merokok akan mengurangi peluang kita untuk mencapai impian dan cita-cita kita. Hadirin yang saya hormati, data menunjukkan bahwa di Indonesia, merokok adalah salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah. Setiap tahun, lebih dari 200.000 orang meninggal dunia karena penyakit yang disebabkan oleh rokok. Angka ini sangat tinggi dan menjadi alarm bagi kita semua. Indonesia adalah salah satu negara dengan prevalensi perokok terbesar di dunia. Menurut dari data World Health Organization atau WHO, sekitar 65% pria dewasa di Indonesia adalah perokok aktif. Fakta ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa harus mulai peduli dan mengambil tindakan nyata. Tapi, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari bahaya rokok dan menyelamatkan masa depan kita? Mari kita mulai melangkah dengan langkah pertama, yaitu menjauhi rokok. Hindari untuk mencoba merokok, karena kecanduan bisa datang dengan sangat cepat. Bagi teman-teman yang sudah merokok, berhenti adalah pilihan yang terbaik, meskipun itu sulit. Namun, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Banyak orang yang pernah berada di posisi yang sama dan belum berhasil keluar dari jerat rokok. Ada banyak cara yang bisa membantu kita untuk berhenti merokok. Beberapa orang memilih untuk mengikuti program berhenti merokok yang disediakan oleh berbagai rumah sakit atau klinik. Ada juga yang mencoba menggunakan terapi penggantian nikotin atau perawatan lainnya. Selain itu, mendekatkan diri pada keluarga, teman, atau orang-orang yang mendukung kita bisa sangat membantu dalam proses ini. Saudaraku, kita adalah masa depan bangsa. Jika kita ingin menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan produktif, kita harus mulai menjaga kesehatan kita dari sekarang. Kita harus berhenti merokok dan memilih untuk hidup sehat. Ingatlah, kesehatan adalah kekayaan yang paling berharga. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa bekerja, belajar, atau bahkan meraih impian kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas rokok. Kita semua peduli dengan kesehatan kita, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih baik. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting dalam hal ini. Ayo, mari kita buat perubahan. Hindari rokok dan jaga tubuh kita agar bisa tetap sehat, bugar, dan siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Setiap langkah kecil yang kita ambil sekarang akan menentukan kehidupan kita di masa depan. Akhir kata, marilah kita semua berkomitmen untuk menjauhi rokok dan menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan masa depan kita dan masa depan bangsa ini. Kita berhak untuk hidup sehat dan meraih semua impian yang kita dambakan. Jangan biarkan merokok merusak itu semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.